saya tidak bisa membahas layanan di luar otak ya Pak. Kalau di Ya. otak 2024 kemarin kita untuk di stroke terutama kita itu mendapatkan eh, apa award dari World Stroke Organization, jadi Hmm. organisasi stroke dunia di Ya. Abu Dhabi kemarin bahwa Advanced Stroke Center yang mendapatkan Hmm. di Asia Tenggara itu ada 3 rumah sakit. Di Indonesia baru Hmm. PON, Ya. ada 2 di Malaysia. Bahkan di Singapura belum ada gitu, yang untuk stroke ya Oh. gitu. Ya. Sehingga eh, bahkan berdasarkan tamu-tamu kami baik dari Jepang, dari Amerika mengatakan bahwa layanan kami itu sudah sama dengan mereka. Gitu. Untuk layanan di PON ya, mohon maaf. Ya. Tetapi Ya. kalau terkait dengan teknologi-teknologi tinggi, sekarang itu sangat luar biasa perkembangannya. Dengan transformasi kesehatan itu semua rumah sakit diberikan alat-alat yang cukup canggih, dokternya disekolahkan, dibiayai lagi ke Ya. luar negeri, bahkan kemudian juga ada beberapa robotik karena di Malaysia, Ya. di Singapura sudah ada robotik. Kami para pengabdi bangsa siap melayani dengan tulus dan setia. Rumah sakit pusat kota nasional tempat kami berkarya. Salah otak dan sistem persarafan kami ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau layanan kesehatan di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga wawancara ini akan kami muat di majalah Kesehatan Indonesia edisi April 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan tokoh Dr. Adin Nul Hasanah, eh, spesialis Mars. Beliau adalah Dirut RS PON, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, yang dinamakan Prof. Dr. Mahar Marjono. Apa kabar, Dok? Baik, Alhamdulillah Pak Bambang. Iya, baik. Dokter Adin ini merupakan dokter spesialis saraf yang juga Ketua Indonesian Stroke Society. Pernah menjadi Wakil Direktur SDM di RS PON, kemudian dipercaya sebagai Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, dan saat ini menjadi Direktur Utama. Nah, Dok, mungkin biar lebih jelas, walaupun singkat, bisa diceritakan perjalanan karir sampai saat ini menjadi Dirut RS PON Jakarta. Baik, Silakan. oke, makasih Pak Bambang. Jadi saya tuh lulus 98 dari Brawijaya, S1-nya, kemudian saya PTT di Lombok Barat Pak Bambang. Ya, Jadi saya mengabdi di Lombok Barat tuh selama 7 tahun, mulai dari PTT sampai kemudian menjadi PNS. ya, Setelah 7 tahun di Lombok Barat, kemudian saya mengambil spesialis saraf di UNER. ya, Nah, setelah lulus, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Kementerian Kesehatan. ya, Waktu itu 2010 akhir sampai awal 2011, saya ditempatkan di Pusat Intelijensia Kesehatan di bawahnya Sekjen di Kementerian Kesehatan, tapi sebenarnya penugasannya itu untuk mempersiapkan eh,
karena rumah sakit PON masih dibangun Pak Bambang. Rumah sakit Ya, PON ini masih dibangun sehingga kami ditempatkan di Kementerian Kesehatan, namun sebagian tugas saya adalah mempersiapkan operasional rumah sakit PON ya, ini. Nah, itu yang perjalanan ini saya sampai kemudian di PON di 2013 mulai operasional walaupun grand openingnya 2014. Saya waktu itu menjadi kabak diklit ya, pertama kali. ya, Kemudian 2017 menjadi direktur SDM dan diklit. Kemudian 2019 menjadi direktur medik. Dan ya, 2023 kalau nggak salah saya jadi dirut. Gitu. Seperti itu Pak ya. Bambang. Baik, luar biasa. Jadi ibu ini sudah bertugas sebelum Rumah sakit berdiri. rumah sakit itu beroperasi. Berdiri. Jadi luar Ya. biasa. Nah, mungkin bisa bercerita mengenai latar belakang, kemudian misi dan perkembangannya sampai sekarang, Dok. Di Rumah Sakit PON, nggih. Jadi Iya, Rumah Sakit PON ini diinisiasi waktu itu oleh Pak SBY, Presiden waktu itu, iya, mengingat bahwa di dunia itu kematian tertinggi diakibatkan jantung, tetapi di Indonesia hmm. ini sudah 3 dekade tetap stroke paling tinggi. Itu yang menjadi pemikiran dari beliau bahwa seharusnya ada pusat juga seperti Jantung Harapan Kita yang Iya, juga melakukan pelayanan terbaik dan juga bisa memastikan layanan di Indonesia ini juga baik, gitu, seperti itu. iya, Sehingga diharapkan kematian tuh jadi turun. Nah, itu iya, bersama dengan waktu itu senior-senior Prof. Yusuf Misbah, Dr. Nizar, kemudian ada Dr. Mursid, dan beberapa senior lain mempersiapkanlah rumah sakit ini. Sehingga soft opening Februari 2013, iya, kemudian 2014 grand opening Juli tanggal 14. Sampai sekarang berarti baru 10 tahun, nanti Juni, Juli baru 11 tahun. Mbak. Jadi iya, masih anak-anak lah kalau rumah sakitnya karena masih iya, dibandingkan RSCM lebih dari 100 tahun. Eh, Visinya tentunya kami ditetapkan sebagai pusat otak nasional. Jadi diharapkan mengembangkan layanan-layanan otak dan sistem persarafan itu menjadi yang terbaik di Indonesia. Bagaimana tidak hanya untuk rumah sakit, tetapi bagaimana bisa membangun atau membantu teman-teman yang lain di seluruh Indonesia tentunya. iya. Dan tidak hanya pelayanan, tetapi bagaimana pendidikannya dan juga riset. Itu yang diamanahkan kepada kami Rumah Sakit PON. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian eh, perkembangannya atau capaiannya, apakah misi untuk mengurangi kematian karena stroke itu sudah sampai di mana? Jadi ini tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Pada 2002, 2022 kami ditetapkan sebagai pengampu nasional untuk stroke. Ini sebenarnya untuk mengembangkan layanan stroke sendiri itu sudah kita Ya, mulai sejak 2015 di Rumah Sakit PON ya, sendiri. Karena ya, mengingat tadi visi misinya tadi dan yang paling beban paling negara paling besar stroke sehingga kami mengembangkan layanan stroke itu sejak ya, 2015 ya, sebagai layanan unggulan namanya stroke komprehensif. ya, Mulai dari di IGD bagaimana pasien stroke iskemik kurang dari 4,5 jam ya, itu mendapatkan layanan namanya trombolisis. ya, Nah, itu yang banyak beredar WA-WA itu, Pak, yang setiap tahun ya, itu viral lagi, viral lagi. Terus ya, kemudian apabila tidak berhasil dilakukan trombektomi dengan tindakan cath lab, apabila membutuhkan operasi, kami juga siap 24 jam. Itulah yang kami ya, lakukan untuk tindakan stroke pada saat di rumah sakit. Tetapi bagaimana saat persiapan pulang, sebenarnya kami mengembangkan neurorestorasi juga. Sehingga pada saat ditetapkan menjadi pengampu, kami juga sudah memberi alur dan contoh bagaimana layanan stroke itu komprehensif itu seperti apa. Nah, itu yang targetnya lumayan ambisius dari Pak Menteri, bagaimana sampai tahun 2027, 514 kabupaten kota itu harus mampu melakukan tadi tindakan tadi, trombolisis dan trombektomi. Kemudian yang di tingkat provinsi dari 34 menjadi 38 ini provinsinya mampu melakukan tindakan clipping atau kalau pada aneurisma yang kalau pecah itu luar biasa ya, resikonya bagi penderita itu bisa diklip, dijepit dengan tindakan pembedahan pada.
otak. Itu yang diharapkan sampai 2027 itu harus semua 100%. Ini ya, sekarang kalau yang melakukan trombektomi itu baru 92 kabupaten kota. Jadi perjalanannya masih ya, panjang. Tentu berbeda dengan jantung, Pak Bambang. Pak. ya, Mungkin kalau nyeri dada sebelah kiri orang sudah tahu ini, oh ini serangan jantung ya, harus segera ke IGD gitu. ya, Kalau orang stroke itu apa lemah sebelah atau apa ini masih nunggu beberapa hari baru datang ke rumah ya, sakit. Nah, itulah yang ya, memang perlu sosialisasi yang besar ya, ke masyarakat biar biar memahami stroke itu seperti apa. Namun yang lebih penting lagi bagaimana kesiapan rumah sakit mampu menerima pasien-pasien yang seperti ini dengan tindakan-tindakan yang tadi trombolisis, trombektomi, clipping dan sebagainya sehingga tentunya kecacatan akan turun dan kematian juga akan turun. Nah, Dok, untuk tadi apa ya penyelamatan stroke tadi harus kurang waktu dari 4,5 jam. Nah, Iya. kalau pusatnya di Jakarta itu apa apa bisa? Nah, makanya dari program pengampuan ini dengan transformasi Ya, layanan kesehatan dan ya, pengampuan yang dibebankan kepada kami sebagai ya, pengampu nasional, ya. memastikan di 38 provinsi mampu Oh, melakukan tindakan sampai clipping, mulai dari bawah ya, sampai clipping. ya, ya, Tetapi yang kabupaten kota tadi, karena jaraknya cuma 4,5 jam tadi, Pak. ya, Diakses di Indonesia ya, itu walaupun beda kabupaten saja, bahkan bisa lebih gitu kalau ya, eh, wilayahnya tidak apa transportasinya kurang baik, tentu akan lebih dari 4,5 jam. Sehingga yang sampai 2027 itu baru paling tidak satu rumah sakit di kabupaten milik pemerintah tentunya yang ya, targetnya ini. ya, Jadi RSUD kabupaten kota itu harus mampu melakukan tindakan sampai trombektomi. ya, Kalau trombektomi itu bisa sampai 12 jam. Jadi ya. masih ada waktu. Tapi kalau yang 4,5 jam tadi, setiap rumah sakit yang memiliki dokter neurologi dan juga CT scan Ya. seharusnya mampu melakukan tindakan ini. Jadi kalau begitu, respon ini lebih dominan peran edukasinya daripada penanganannya langsung, Dok. Hmm. Kalau kami 70% kasus kami itu stroke, Pak. Jadi Nah, kami itu ya. setiap tahun ada sekitar 110.000 pasien rawat jalan, sekitar 11.000 pasien rawat inap. Itu 70%-nya adalah stroke. Sehingga layanan kami harus baik dulu, baru kita bisa membantu teman-teman yang lain gitu. Nah, Bersama-sama dengan pengampu regional. Pengampu regional itu beberapa rumah sakit besar kelas A di masing-masing provinsi milik Kementerian Kesehatan, kecuali Dr. Sutomo, itu milik daerah ya. Jadi seperti Karyadi, Sarjito, Hasan Sadikin, eh, Wahidin, dan beberapa provinsi yang lain. Nah, itu juga membantu kami untuk melakukan pengampuan ini. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video. iya. Tadi di awal disampaikan bahwa di Indonesia stroke ini penyebab kematian tertinggi. Tertinggi. Sekarang rumah sakit sudah disiapkan dan idealnya sampai kabupaten kota. Nah, di mana sebenarnya risiko kematian itu berada, Dok? Baik. Jadi karena sama dengan jantung ya, Pak. Ya, Tapi jantung itu lebih lama daya tahan otot-otot jantungnya. Kalau di otak itu time is brain istilahnya ya. ya, Kalau nggak segera ya kerusakan otaknya ya ya, akan permanen gitu. Sehingga karena mereka tidak menganggap stroke itu penyakit berbahaya, mungkin bisa dilihat di WA itu kalau ada stroke jungkir balik dulu lah, apalah gitu ya. Ditusuk jarinya biar keluar darahnya dan sebagainya. Itulah yang jadi tantangan terbesar. Seharusnya begitu stroke, tanda-tanda stroke seperti apa ya, mungkin sudah banyak nggak usah dibahas di sini karena itu ya, sudah banyak sekali. ya. Yang dilakukan tindakan adalah mencari rumah sakit yang memiliki CT scan. Jadi Eh, tidak semua rumah sakit bisa melayani ya, stroke gitu. Sehingga tidak mampir-mampir karena waktu tadi, ya, waktu adalah brain gitu, otak gitu ya.
sehingga semakin cepat ke IGD semakin baik. Apabila ini terlambat, ya tentu kecacatan yang paling besar. Ya, Tapi kalau ini menyangkut struknya luas, kemudian atau perdarahan, risiko kematiannya juga ya, tinggi. Dianggap kematian akibat stroke itu adalah apabila dalam waktu 3 bulan setelah serangan stroke meninggal. ya. Jadi rata-rata kalau Hmm, bed di rumah cuma berbaring saja, kemudian pneumonia, kemudian juga ada dekubitus, ada luka di daerah belakang ya, situ, kemudian sepsis meninggal itu dianggap penyebab meninggalnya karena stroke. Seperti itu, Pak. ya. Baik. Jadi stroke ini kan agak unik setelah apa ditangani, apalagi kalau yang apa tidak berhasil sembuh total. Ada kecacatan Itu, gitu ya, ada iya, gejala itu ada sisa. Oke. kecacatan dan harus ada perawatan yang jangka panjang. Nah, ini prosentasenya seperti apa, Dok? Yang bisa sembuh dan yang akhirnya menyisakan persoalan perawatan ini. Sekitar 60% itu ada gejala sisa, baik itu ringan Nah, sampai berat gitu. Sehingga memang ini menjadi eh, beban dari keluarga kan seperti itu ya Pak ya. Jadi walaupun ya, pasiennya sendiri pasti akan mengalami depresi atau gangguan ya, karena biasanya bisa ya, beraktivitas normal sehingga harus memerlukan bantuan misalkan. Sehingga keluarganya menjadi beban. Inilah yang perlu apa namanya masyarakat pahami bahwa mencegah lebih baik daripada ya, setelah terjadi serangan. Di rumah sakit PON karena ini tadi stroke komprehensif, ini menjadi salah satu layanan unggulan kami, namanya neurorestorasi. Sehingga hmm, kami itu memiliki layanan rawat inap, namun sebenarnya itu seperti home care tapi di rumah sakit. ya, Em, Persoalannya ini karena ini terkait dengan seperti home care atau restoratif itu tidak dijamin BPJS. Nah, kami itu hmm, memiliki layanan seperti ini. Jadi pasien pasca stroke namun yang di rumah belum sanggup untuk merawat karena dia membutuhkan bantuan dan sebagainya, memberi makan, kemudian memandikan, apa namanya memindahkan. Nah, itu bisa ada layanan kami namanya neurorestorasi itu dilakukan perawatan, ketemu dokter spesialisnya hanya saat masuk dan saat pulang saja. Saat tidak dipasang infus. Jadi sama seperti di rumah, hanya dilakukan tindakan fisioterapi. Kalau gangguan bicara dilakukan terapi bicara. Kalau dia nanti akan bekerja kembali diberikan terapi okupasi. Kalau ada gangguan depresi dan sebagainya, ada psikolog yang menemani. Gizi, agar tidak terjadi serangan ulang lagi. Kalau memang dibutuhkan, kalau memang keluarga membutuhkan caregiver, caregivernya bisa kami latih. Sehingga saat pulang tidak terjadi komplikasi seperti pneumonia tadi atau dekubitus yang luka di belakang itu. Dan cara latihannya seperti apa. Dan ini cukup banyak peminatnya di kami karena memang eh, kesulitan juga kalau keluarganya bekerja misalkan gitu Pak Bambang. Nah, ya, untuk yang rawat jalan kami ada namanya neurodaycare. Neurodaycare itu hmm, seperti penitipan anak itu. ya, Pagi diantar, nanti kami lakukan terapi, ada makan hmm, siang, ada kalau hobinya menyanyi atau main musik itu diajak, kemudian ada tidur sebentar, kemudian nanti dimandikan, baru sore dijemput keluarga. Nah, itu juga salah satu layanan kami, kemudian juga home care. Nah, itu juga membantu masyarakat. Tapi ini tidak ya, termasuk dalam program pengampuan. Tetapi banyak juga rumah sakit yang sudah belajar ke tempat kami dan ingin mengembangkan juga. Seperti itu, Pak. ya. Dok, di dalam kasus kasus seperti itu, eh, bagaimana akhirnya? Apakah bisa sembuh atau ya tetap seperti itu? Ah, tergantung berat ringannya di gejala sisa tadi ya Pak, kecacatannya itu. Ya. Biasanya kami menyampaikan kalau ini dilakukan tindakan paling efektif itu 3 bulan pertama setelah serangan, Pak. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Optimalnya 6 bulan gitu. Nah, Ya. waktu di kami itu ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan di kami akhirnya bisa mengajar kembali. Ada dosen ITB yang sampai Oh, mengajar karena gangguan bicara gitu susah. Jadi selama iya, dua iya, bulan iya. dilatih bicara, dilatih berjalan sehingga akhirnya bisa mengajar kembali. Nah, itu juga banyak ya. Jadi kita eh, apa namanya memberikan yang terbaik. Tapi kalau memang nanti kita kasih optimalnya, ini optimalnya bisa berjalan dengan tongkat ya Bu, gitu misalkan seperti Iya, itu. iya, Sehingga kita belajar dan melatih bersama-sama lah gitu. iya. Dok, yang menarik bahwa gejala stroke itu apa juga terjadi di usia-usia yang masih awal, Hmm. masih masih remaja. Di kami memang yang terbanyak
Bahkan di Indonesia juga yang terbanyak pasti pasti di atas 60. 60, Hmm. kemudian yang kedua di atas 50. Tetapi yang saat ini terjadi, yang umur 40 tahun itu sudah mulai meningkat. Belum terbanyak, Hmm. tetapi mulai ada peningkatan. Karena faktor risikonya yang seperti hipertensi, diabetes, hiperlipidemi, obesitas, merokok, dan banyak duduk, banyak Zoom sekarang Hmm. ini. Aktivitasnya di kantor itu jadi Wah, ini banyak, lebih banyak anu, duduk. Seperti menakut-nakuti itu. ini, Dok. Nah, itulah yang menyebabkan, nah stres tinggi juga nih sekarang nih, targetnya Eh, tinggi-tinggi sehingga stresnya tinggi. Nah, itu juga menyebabkan resikonya jadi meningkat. Sehingga ya, yang prosentase yang masih fase produktif ya. antara 40 tahun itu mulai meningkat. Hmm. Belum yang Nah, terbanyak tetapi mulai meningkat. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Dok, kalau dibandingkan tadi kan di awal rumah sakit ini diinisiasi karena stroke ini apa penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, setelah sekitar 10 tahun ini tanda-tanda penurunan sudah ada atau belum, Dok? Eh, Malah meningkat karena apa? Pengetahuan masyarakat bahwa Oh, ini stroke. Oh, ini ternyata stroke. Dan harus segera berobat ke rumah sakit. Sehingga ya, pencatatannya jadi lebih baik, Pak Bambang. ya, ya, Sehingga ya, ya, ya. alhamdulillah, tetapi diharapkan nanti dengan pencatatan lebih baik kita bisa tahu mana yang perlu kita perbaiki di mananya seperti Ya, itu. Karena waktu itu pencatatan kan belum baik. oh, ya, 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 ya. diharapkan semakin baik. Dan berikutnya kesiapan rumah sakit juga akan kita tingkatkan sih. Begitu juga dengan saat ini ada namanya pemeriksaan gratis kan Pak Bambang. Ya, Nah, pemeriksaan gratis itu kan melihat faktor risiko ini. Yang diperiksa adalah hipertensi, kemudian ya, ada diabetes atau tidak, gula ya, darahnya, kemudian lipid, apa, hiperlipidemi atau tidak. Nah, itulah yang dipantau sehingga nanti diharapkan mereka segera tertangkap yang penderita-penderita ini dan berobat dengan baik. Sehingga tidak sampai terjadi stroke. Namun, yang kemarin-kemarin yang berpuluh tahun yang sudah sekarang itu sudah menderita diabetes atau hipertensi sudah 5 tahun ya hmm, ya harus segera paham lah gitu. Bisa ya, lakukan pemeriksaan lanjutan, brain check up misalkan itu apa stroke check up gitu, memastikan bahwa faktor risikonya itu bisa terkontrol. Jadi ya. belum ada tanda-tanda hilalnya itu Pak, hilalnya untuk turun. Baik, Tapi baik, semangatnya Dok. masih ada, tetap bagus kok Ya. Pak. Tadi ada masalah bahwa untuk apa ya perawatan pasca stroke itu ada yang tidak ditanggung oleh BPJS. Nah ini solusinya seperti apa, Dok? Karena kan tidak semua penderita ini apa ya berkecukupan dan bisa mandiri. Nih, kalau di perawat-perawat jalan melalui, jadi setelah pulang, kalau di respon itu saat pertama hari pertama datang, itu Ya, keluarga sudah diedukasi bahwa ya, kalau pasien stroke infak ini Pak misalkan, pasien stroke infak kalau tidak ada komplikasi perawatannya 5 hari. Hari pertama ya, dilakukan apa dan sebagainya. Nanti kalau dia membutuhkan bantuan, itu keluarga sudah dilibatkan. ya, Bagaimana cara memberi makan, bagaimana memiringkan kiri, memiringkan ya, kanan, melatih otot-otot tangan dan kakinya, ya, kemudian membersihkan oral higiennya, bagaimana ya, memandikan, sehingga bagaimana pindah ke kursi roda juga sudah diajari. ya, Sehingga saat pulang harus bersiap. Namun ada ya, beberapa yang memang tidak ada keluarga yang di rumah yang menunggu. ya, Inilah yang menjadi masalah. Sehingga beberapa provinsi itu ada yang di DKI itu ketuk pintu dengan hati, apa layanan apa gitu. Saya ya, mohon maaf kalau salah itu ya, harusnya diinfokan ke puskesmas bahwa ini ada Tuan A, Nyonya B di kelurahan ini yang pas akan pulang dengan kondisi stroke yang membutuhkan bantuan. Sehingga dari puskesmasnya lah yang harus melakukan ya, pengecekan di rumah. Sudah benar atau belum ada komplikasi atau tidak. Namun saat kontrol ke rawat jalan dilakukan fisioterapi itu dijamin Pak oleh ya. BPJS.
Ya, namun tidak ya, menginap gitu. ya. Nah, tadi kan ada program-program yang perawatan yang sampai beberapa bulan dan sebagainya itu. Maksud saya, apakah ada apa ya, semacam donasi-donasi atau mungkin apa CSR di beberapa tempat yang Oh, bisa membantu semacam itu, nah Dok? ini mungkin dengan bantuan Pak Bambang mungkin ada nih. Kami tunggu. Saat ini masih belum ada. Yang CSR Iya, yang ada itu untuk tindakan-tindakan operatif biasanya. Kalau di kami juga tindakan microsurgery juga kami kembangkan, tidak hanya stroke saja gitu. Jadi kalau iya, tindakan operatif, kami itu ada layanan unggulan namanya microsurgery. iya, Tindakan-tindakan pembedahan di otak yang dengan teknik yang menggunakan mikroskop, iya, menggunakan endoskopi, dan itu layanan-layanan yang saya tidak bilang yang pertama ya Pak, tetapi kami rutin iya. mengerjakan. Seperti awake surgery, saat dibuka kepalanya pasien sadar bisa menyanyi seperti yang disampaikan. Kami mungkin sudah sejak 2020 sudah mengerjakan mungkin sudah 120 kasus gitu. Sehingga Iya, seperti DBS, pemasangan pada Parkinson, kita juga bisa epilepsy surgery, seperti di Undip di Semarang, Prof. iya, Zainal itu kan sudah bisa mengerjakan, iya, kami juga sudah bisa. Waktu itu dilatih oleh Prof. Zainal dan ada tim kami yang berangkat ke luar negeri. Kemudian juga bypass namanya. Ini terkait dengan stroke ini Pak. Bypass iya. itu orang yang stroke beberapa kali. Kemudian Hmm, di STA, MCA, bypass namanya. hmm, Superficial temporal artery. Jadi arteri yang di pelipis ini, di luar otak nih Pak, yang di iya, pelipis, kemudian ukurannya 0,7 mili, itu dimasukkan ke dalam otak, ketemu dengan iya, pembuluh darah di otak, sehingga iya, diberikan saluran baru. Kalau di dalam itu iya, sudah banyak yang tersumbat, iya, sehingga diharapkan tidak serangan stroke lagi. Itu yang sedang kita kerjakan. Dan kalau dengan Pak Menteri sekarang itu tidak boleh kalimat gini Pak, di rumah sakit pemerintah atau milik Kementerian Kesehatan. Kami yang satu-satunya di Indonesia yang bisa mengerjakan. Nah, itu nggak boleh Pak dimarahin. iya, Nggak boleh seperti itu. Kami sudah melatih 100 rumah sakit untuk mengerjakan tindakan ini. Nah, itu baru dapat poin iya, lebih. Sehingga kami sedang melakukan pelatihan ke rumah sakit lain untuk melakukan tindakan bypass ini. iya. Jadi artinya apa respon ini tidak harus menjadi hebat sendiri, tapi harus Iya, melahirkan rumah sakit hebat sakit yang yang lain. lebih hebat lagi kalau bisa gitu. Ya. Nah, dok, eh, tadi kan penanganan harus cepat, juga mungkin juga operasi-operasi dan sebagainya. Nah, seberapa jauh teknologi atau peralatan yang canggih ini membantu? Baik, karena kami itu sebagai pusat rujukan tentunya rata-rata alat-alat kami itu yang the latest. Bukan untuk gaya-gayaan, tetapi memang kami membutuhkannya untuk Ya, tindakan-tindakan yang sangat ya, spesifik, yang sangat spesialistik terhadap kasus-kasus kami. ya. Sehingga teknologi itu menurut saya sangat penting, tapi Hmm, harus bijak dalam menanggapinya. Teknologi yang sedang diberikan oleh Kementerian Kesehatan ditugaskan selain pengampuan stroke ini, Pak, ya, BGSI namanya, genomik, layanan yang menuju ke precision medicine, itu juga kami sudah memiliki pemeriksaan genomik sejak 2023. Yang saat ini sedang kami lakukan penelitian adalah terkait dengan resistensi clopidogrel. Mungkin Pak Bambang minum salah satunya clopidogrel gitu. Pada pasien ya, stroke dan jantung itu bisa diminum seumur hidup kan Pak, ya, clopidogrel ini. ya, ya. Ternyata ada beberapa orang yang resisten. Hmm, Dan kalau di Jepang itu 40%, di Indonesia kemungkinan juga sebesar itu. Nah, karena kami belum keluar hasil penelitiannya, saya nggak bisa ya, menyampaikan ya, detailnya. Nanti juga salah satu nanti yang menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah gitu. Jadi dibebankan kami lagi nih Pak, gitu. ya. Salah satunya. Baik. Ya, Ya. kalau Ini, peralatan tentunya mengikuti, ya, tapi memang harus bijak. Kayak teknologi AI kami juga sedang penelitian dengan ya. Harrison dan juga beberapa untuk pembacaan hasil-hasil radiologi. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran dan antara
dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya Danantara, respon BUMN yang masuk super holding Danantara, serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Nah, Dok, ini kan penanganan-penanganan kesehatan yang semakin canggih. Nah, saya mau bertanya begini, apakah kesiapan teknologi kesehatan ini di Indonesia terutama termasuk di Respon ini eh, sudah cukup memadai? Karena sekarang kan banyak orang yang senang ke luar negeri. Jadi begitu pakai jet langsung ke Singapura misalnya. Nah, seperti apa sekarang perbandingannya? Eh, saya tidak bisa membahas layanan di luar kota ya Pak. Kalau di Ya. kota 2024 kemarin kita untuk di stroke terutama kita itu mendapatkan eh, apa award dari World Stroke Organization, jadi organisasi stroke dunia di Ya. Abu Dhabi kemarin bahwa Advanced Stroke Center yang mendapatkan Hmm. di Asia Tenggara itu ada 3 rumah sakit. Di Indonesia baru PON, Ya. ada 2 di Malaysia. Bahkan di Singapura belum ada gitu, yang untuk stroke ya Oh, gitu. ya. Sehingga eh, bahkan berdasarkan tamu-tamu kami baik dari Jepang, dari Amerika mengatakan bahwa layanan kami itu sudah sama dengan mereka. Gitu. Untuk layanan di PON ya, mohon maaf. Ya. Tetapi Ya. kalau terkait dengan teknologi-teknologi tinggi, sekarang itu sangat luar biasa perkembangannya. Dengan transformasi kesehatan itu semua rumah sakit diberikan alat-alat yang cukup canggih, dokternya disekolahkan, dibiayai lagi ke Ya. luar negeri, bahkan kemudian juga ada beberapa robotik karena di Malaysia, Ya. di Singapura sudah ada robotik. Itu untuk di urologi mungkin ya di Ya. urologi itu Ya. robotik juga sudah berjalan dan Ya. ortopedi. Namun kalau di Ya. otak, di neurologi dan bedah saraf eh, masih belum begitu berkembang untuk tindakan robotik. Tapi menurut saya Ya. masih sudah. Cuma memang mungkin delivery-nya aja, komunikasi dan servisnya yang mungkin budaya ini yang perlu kita bangun bersama-sama dan perbaiki gitu. Ya. Baik, Eraspon ini adalah salah satu andalan unggulan eh, kebanggaan ya, levelnya sudah tinggi, internasional sudah sama lah kira-kira dengan rumah sakit di negara-negara maju. Nah, eh, terakhir pertanyaan saya, apa yang masih Ibu programkan atau seperti apa dimimpikan Eraspon ini ke depan? Baik, kami harus kembali mengingat bahwa penugasan tadi dari inisiatif rumah sakit ini berdiri itu tidak boleh hanya untuk rumah sakit saja. Hmm. Mohon maaf. Salah satunya adalah pelayanan menjadi standar gitu. Ya. Bukan berarti kami menjadi terbaik, paling enggak pelayanan di Respon itu harus juga dimiliki oleh rumah sakit lain. Nah, itulah yang harus kita kerjakan terkait dengan sumber daya. Ya. Sumber daya kami juga tahun ini sudah menjadi hospital base, Ya. mendidik Oh, dokter neurologi sendiri. ya. Mulai tahun ini ada 10 PPDS untuk semester 1, nanti semester 2 juga ada lagi yang Ya. datang gitu. Sehingga visi tugas kedua tadi pendidikan, karena selain mendidik Ya. PPDS juga tenaga-tenaga kesehatan lain juga eh, menerima stase dari beberapa universitas di Ya. beberapa daerah untuk stase di Respon. Untuk riset, riset inilah yang sedang kita kembangkan selain BGSI tadi, bagaimana clinical trial di Indonesia yang belum banyak berkembang ini juga ini kita inisiasi dan kita ingin berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, Ya. kalau bisa sponsor juga bisa sehingga kita bisa semakin cepat hasilnya dan bisa Ya. dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Tugasnya Ya. masih banyak, bantuan, kolaborasi dan juga kritik tentunya dari Ya. masyarakat Indonesia
biar kami itu tetap lurus gitu. Ya, Tujuannya itu harus ya. tetap lurus gitu Pak Bambang gitu. Tidak Baik, belok-belok kemana-mana. ya. Seperti itu. Paling akhir dok, eh, sekarang gagasan apa PPDS Hospital Base sudah mulai dilaksanakan di beberapa tempat, termasuk ini juga direspon. Nah, dokter sendiri kan berpengalaman mengikuti proses PPDS di University Base. Nah, kalau melihat prakteknya semacam ini, kira-kira seperti apa kan? Ada kontroversi mengenai kualitas dan sebagainya. Kalau menurut dokter seperti apa kira-kira nanti? Eh, Menurut saya nih, kalau ada dua berarti pasti saling mengkoreksi dan memperbaiki. Saya yakin mutunya Ya, akan sama-sama baik gitu Pak Bambang. Karena memang dulu saya di PPDS di UNER, tetapi saya sehari-hari ya di Dr. Sutomo, di ya, rumah ya, sakitnya saja gitu. Hanya MKDU 6 bulan saja yang di fakultas gitu ya. Sehingga memang pendidikan itu di rumah sakitnya. ya, Hanya memang yang ingin dipastikan oleh teman-teman dari University Base harus sama, kemudian mutunya tidak boleh lebih rendah, gitu. Kemudian eh, apa ya, kurikulumnya lah harus sama. ya, Padahal kurikulumnya ya harus tentu sama karena dari kolegium ya, neurologi kalau di kami itu, sehingga memang ya, pasti sama karena nanti ujiannya juga ujian nasional juga ya, bersama-sama dengan Dikti, ya, sehingga dipastikan. Namun memang dengan penambahan dari hospital base tentu karena yang di kami ini semua akan ditempatkan di daerah-daerah yang saat ini belum ada ya, neurologinya. Sehingga mereka sudah siap nanti tidak hanya mampu apa, tidak hanya di PON, nanti dia di rumah sakit jejaring ditempatkan sehingga yang mendekati dengan daerah yang tempat asal mereka akan bekerja. Sehingga apa namanya lebih siap. Kalau saya dulu di Dr. Sutomo saja. Tapi ini ya. nanti kami di jejaring itu ada yang di Kalimantan, ada yang di Lampung, ada yang di Jawa Tengah gitu. Sehingga beberapa kali dan juga kalau ada kesempatan kami ingin mereka stase juga di luar negeri sehingga bisa lebih banyak pengalamannya seperti itu. Saya yakin Baik, pasti lebih baik lah Pak. Kalau ada dua ya ya. gitu. Terima kasih sekali Dr. Adin Nul Hasanah, spesialis neurologi, eh, MA Mars, ya, manajemen rumah sakit, Direktur Utama Respon Mahar Marjono. Terima Terima kasih kasih sekali. banyak undangannya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat Amin, bekerja, amin. selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik ditiadakannya akreditasi unggul tahun 2026. Menanti kebijakan Mendikti Saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video.